من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Disebutkan di sini 3 keutamaan. Ini pembahasan yang kedua. Salasatu anwa'in min fadlil Islam. 3 bentuk dari keutamaan Islam dalam ayat ini. Yang pertama, i'ta'uhum kiflaini min rahmatillah. Mereka dibeli 2 kifl, 2 bagian dari apa? Rahmat Allah. Subhanallah. Diberi 2 bagian dari rahmat Allah. Iya. Sedikit saja dari rahmat dia dapatkan, itu banyak sekali manfaatnya. Apalagi ini diberi 2 bagian dari apa? 2 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan luasnya karunia. Dan ini mencakup rahmat di dunia dan rahmat di mana? Di akhirat. Rahmat di dunia, dia perlu rahmat di dunia. Sebagaimana dia sangat perlu kepada rahmat Allah di mana? Di akhirat. Dan tidak ada yang selamat dari api neraka kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Iya, 2 bagian dari rahmat Allah. Baik. Kemudian keutamaan yang kedua, an-nur alladhi yahtadi bihi fit tariq. Dia dapat cahaya yang dia mengambil petunjuk dengan cahaya ini di jalan. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah akan jadikan untuk kalian cahaya kalian berjalan dengannya. Inilah cahaya ilmu, cahaya keyakinan, di mana seorang itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan, membedakan antara yang baik dan buruk, ketaatan dan kemaksiatan, yang manis dan yang pahit. Dia mampu membedakan apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi cahaya. Dan ini dari keindahan Islam. Siapa yang masuk di dalamnya, dia selalu bertambah cahaya. Diberi cahaya, bertambah cahaya. Dan segala sebab cahaya dia dapati dalam Islam itu. Iya. Apa yang membuatnya semakin bercahaya. Baik. Jadi ini sudah ada 2 pembahasan penting di sini ya, kalau mau diuraikan dari sisi lain sebenarnya. Ayat ini salah satu ayat yang menjadi pembahasan tentang sebab-sebab datangnya rahmat Allah. Dan ayat ini juga dari ayat yang dipakai di pembahasan apa sebab seorang itu mendapat cahaya. Baik, kemudian keutamaan yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni untuk kalian. Oke, ini sebab pengampunan juga. Sebab pengampunan. Iya. Baik. Jadi diberi 2 bagian dari rahmatnya, diberi cahaya untuk mereka dan diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Ya, ini pengampunan dosa, al-maghfirah, pengampunan dosa. Ini ada sebab-sebabnya ya. Dan di sini disebut 2 sebab, ketakwaan dan keimanan kepada Rasul. Dan itulah tadi kita bahasakan dengan Islam itu sendiri. Sebab ini adalah sebab pengampunan dosa. Karena itu di surah Al-Ahzab ketika disebutkan 10 pelaku amalan yang digugurkan dosanya menjadi sebab pengampunan dosa, maka yang paling pertama disebut adalah orang yang berislam. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, sampai akhir ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang berislam, laki-laki dan perempuan yang beriman. Terus 10 pelaku amalan disebut. Kemudian Allah sebutkan, Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Keislaman yang disebut paling awal. Sebab ini adalah sumber pengampunan dosa. Iya.
Dan di sini ada tema pembahasannya terkait dengan asbab maghfiratid dzunub, sebab-sebab pengampunan dosa. Nah, itu dibahas oleh para ulama dari masa dahulu hingga di masa sekarang. Dan ada tulisan-tulisan dalam hal itu. Ada tulisan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, judulnya Asbab, atau kitabnya judulnya Ma'rifatu al-Khisalul Mukaffirah lidzunubil mutaqaddimah wal mutaakhirah. Mengenal dari amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Iya, itu ditulis oleh Ibnu Hajar. Dan di belakang ini banyak tulisan-tulisan seputar ini. Jadi kalau dijadikan pembahasan apa sebab dosa itu diampuni, itu banyak pintu di dalamnya. Baik. Dan di akhir ayat dikatakan wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ditetapkan dua nama dari Asmaul Husna, nama Al-Ghafur dan nama Ar-Rahim. Baik, karena ini terkait dengan sebab pengampunan.